Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan channel Horor Klasik pada malam hari ini. Sebelumnya tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah berkunjung ke channel Horor Klasik, yang sudah mendengarkan cerita-cerita yang ada di Horor Klasik. Semoga Sobat Horor Klasik terhibur dengan cerita-cerita horor yang ada di channel Horor Klasik ini. Tidak lupa saya memohon kepada Sobat Horor Klasik untuk dapat memberikan masukan, saran atau kritik demi perkembangan channel Horor Klasik ini. Oke, pada malam hari ini kita sudah masuk edisi ke-7. Edisi ke-7 ini akan menceritakan pengalaman dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya. Oke, sementara ini kita sebut saja tokoh dalam cerita ini bernama Mas Budi. Kejadian ini terjadi pada tahun 1997, dialami oleh Mas Budi dan kedua temannya. Kebetulan Mas Budi ini bercerita langsung kepada saya, dan setelah saya meminta izin kepada beliau apakah boleh ceritanya saya bawakan di channel Horor Klasik ini, beliau tidak keberatan. Oke. Cerita ini bermula ketika di tahun 1997 Mas Budi ini memiliki kegemaran setiap malam Jumat mendengarkan cerita horor yang ada di salah satu stasiun radio di Kota Semarang. Jadi di Kota Semarang ini setiap malam Jumat mulai jam 10 malam sampai dengan jam 1 pagi itu ada siaran horor ya, siaran horor yang menceritakan cerita-cerita horor dari penelpon. Dan sampai saat ini pun di stasiun radio tersebut masih melakukan hal yang sama. Acara on air itu masih berjalan sampai sekarang. Nah, kisah di tahun 1997 ini dimulai ketika Mas Budi yang hampir setiap malam Jumat mendengarkan cerita horor di radio itu lama-lama merasa tertantang. Jadi beliau merasa, saya sudah sering sekali mendengar cerita horor tentang tempat ini, tempat itu, di sana, di sini. Apa salahnya ya kalau di malam Jumat yang akan datang saya akan mendengarkan siaran radio itu sambil berjalan-jalan di tempat-tempat yang disebut angker itu. Oke. Akhirnya di malam Jumat depan, Mas Budi dengan kedua temannya, sebut saja Mas Arif dan Mas Ade, itu sepakat mereka akan kebetulan memang hobi mereka sama-sama mendengarkan cerita horor di radio ini. Akhirnya malam Jumat itu mereka bertiga sepakat untuk berjalan-jalan ke tempat-tempat yang diceritakan di dalam radio itu. Jadi waktu itu masih zaman radio Walkman ya, radio Walkman. Mereka membawa itu, mendengarkan menggunakan headset sambil berjalan. Jadi start keluar dari rumah itu sudah malam, memang sudah jam 10. Nah, akhirnya karena tempat-tempat beberapa yang diceritakan di situ itu merupakan di dalam kampung yang tidak mungkin kalau malam-malam mereka masuk-masuk ke dalam kampung, akhirnya mereka sepakat untuk menuju ke salah satu pemakaman umum terbesar di Kota Semarang. Nah, ini posisinya mereka menggunakan 2 sepeda motor ya. Jadi Mas Budi ini berboncengan dengan Mas Arif, sementara Mas Ade ini sendirian, motor sendirian. Nah, Mas Ade ini memang
hanya mengikuti kemana sepeda motornya Mas Budi dan Mas Arif ini berjalan. Mas Adi ini mengikuti dari belakang. Akhirnya menujulah mereka ke lokasi pemakaman umum yang besar di Kota Semarang. Sebetulnya ya posisi pemakaman ini juga di tengah-tengah kota ya, cuman karena kondisi malam hari dan malam Jumat juga jadi sepi memang, dan itu pun tidak membuat langkah mereka surut. Mereka tetap jalan masuk. Nah, sampai akhirnya mereka merasa tidak menemukan apa-apa. Lalu mereka melihat sebuah jalan kecil yang bisa dilalui sepeda motor, dan mereka sepakat untuk mencoba masuk ke jalan kecil itu. Nah, masuklah mereka ke dalam kecil itu. Kebetulan di sini Mas Budi ini menggunakan sepeda motor besar ya. Pada saat itu beliau menggunakan sepeda motor Honda Tiger 2000, di mana lampu utamanya itu kan memang di era itu sudah sangat terang sekali dan sudah seperti lampu mobil, karena sistem kelistrikannya sudah DC, sudah tidak tergantung dengan mesin motor, tapi sudah menggunakan sudah ikut api ya. Jadi lampunya memang sangat terang di zaman-zaman itu, meskipun belum LED seperti motor-motor zaman sekarang. Nah, akhirnya dengan gagah berani mereka bertiga menembus kegelapan makam tersebut. Jalan yang dilalui ini semakin lama semakin mengecil, dan tidak lama kemudian mereka dikagetkan oleh suara orang yang memanggil mereka. Mas, mau kemana? Spontan mereka menghentikan laju sepeda motornya dan menengok ke arah sumber suara. Ternyata terlihat seseorang sedang berdiri, seorang bapak-bapak sedang berdiri di sebelah pohon besar, menanyakan kepada mereka, dan dijawablah oleh mereka bahwa cuma mau jalan-jalan aja kok Pak ke situ. Oh ya sudah, hati-hati. Akhirnya mereka berjalan lagi pelan-pelan, karena memang jalan yang mereka lalui ini menurut keterangan Mas Budi betul-betul istilahnya pas satu sepeda motor saja ya. Dan memang mereka juga mengetahui resikonya. Seandainya jalan ini ternyata di depan tidak ada ruang untuk berputar, ya artinya nanti untuk kembali mereka harus berjalan mundur, menunggu motor berjalan mundur. Nah, akhirnya gerak sepeda motor Mas Budi ini terhenti, karena di depan Mas Budi, di depan roda depan Mas Budi ini sudah mentok dengan makam yang disemen. Akhirnya Mas Budi berhenti dan memang tidak ada tempat untuk memutar. Berkatalah Mas Budi kepada Mas Ade untuk mundur, kita sudah tidak bisa maju lagi. Dan ketika Mas Ade hendak memundurkan motornya, betapa terkejutnya Mas Ade, karena ternyata di belakang sepeda motor Mas Ade adalah makam. Betapa terkejutnya mereka, karena ternyata mereka sudah terjebak di tengah-tengah makam. Padahal mereka bertiga tadi betul-betul yakin dan melihat bahwa yang mereka lalui ini betul-betul jalan yang meskipun tidak lebar, tapi itu betul-betul jalan, karena betul-betul bisa mereka lalui. Nah, karena mereka bertiga bingung, akhirnya mereka teringat bahwa tadi ada seorang bapak-bapak yang berdiri di dekat pohon. Mereka berpikir untuk meminta bantuan bapak tersebut untuk mengangkat motor, karena mereka hanya bertiga dengan 2 motor, mungkin akan lebih mudah bila dilakukan oleh 4 orang. Akhirnya Mas Budi ini mencoba berjalan ke pohon besar di mana bapak tadi terlihat, dan dari kejauhan betul Mas Budi masih bisa melihat sosok bapak tersebut berdiri di sebelah pohon, cuman dengan posisi membelakangi Mas Budi. Nah, akhirnya Mas Budi bergegas berjalan ke arah bapak itu, dan dipanggillah bapak itu, Pak, mohon maaf Pak, bisa minta bantuan. Tapi bapak itu rupanya
tidak bergeming, dia tetap membelakangi Mas Budi. Akhirnya oleh Mas Budi ditepuklah pundak bapak itu sambil mengulangi lagi, Pak, boleh minta tolong. Dan seketika bapak tersebut membalikkan tubuhnya, dan betapa terkejutnya Mas Budi karena yang di depannya sekarang adalah seorang laki-laki dengan wajah hancur, dengan satu bola mata yang sudah tidak di tempatnya, dan dengan dahi yang terbelah dan darah segar mengucur dari dahi tersebut. Spontan berteriaklah Mas Budi sambil berlari kembali ke arah teman-temannya. Dan akhirnya Mas Budi dan teman-temannya menghabiskan malam di sebuah makam yang berbentuk rumah. Mereka duduk di depan anak tangga untuk masuk ke dalam makam tersebut. Mereka bertiga menghabiskan waktu di situ, duduk berdekatan dan berpegang-pegangan satu sama lain, karena ternyata pada malam hari itu terbukti bahwa nyali mereka tidak cukup kuat untuk mendatangi atau membuktikan sendiri bahwa ternyata dunia gaib itu bisa mereka anggap remeh. Itu sepenggal kisah dari Mas Budi di tahun 1997. Ya cukup unik ya, tapi ya memang kadang-kadang nggak tahu. Kalau kata Mas Budi sendiri sih, beliau merasa mungkin dulu beliau kurang kerjaan melakukan hal semacam itu. Cuman ya karena memang kebetulan ya, namanya anak muda, memiliki teman yang memiliki hobi sama dengan cerita-cerita horor di era itu. Akhirnya ya mungkin mereka penasaran, ingin mencoba membuktikan kebenaran cerita-cerita yang disampaikan oleh para narasumber di radio tersebut. Oke, itu tadi cerita dari Mas Budi di tahun 1997. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari cerita Mas Budi tersebut. Baik Sobat Horor Klasik, semoga Sobat Horor Klasik terhibur dengan cerita yang sudah disajikan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.